Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang yang bilang harusnya kalau pingin pingin tahu efeknya engine flash itu dilakukan uji lab sesudahnya dan dibandingkan antara yang pakai engine flash dan tidak. Ini entah ya, Cibro-nya ini pengertiannya uji lab itu model uji lab macam apa ya. Dan yang unik adalah dia bilang sesudahnya. Jadi kita ya nggak bisa lah ya ngetes buangan dari engine flash karena ya sifatnya sudah beda antara di engine flash dan tidak. Itu sudah beda. Engine flash itu pelarutannya kuat dan oli mesin itu tidak. Jadi pastilah bakal lebih banyak lebih banyak sludge di engine flash, di oli yang sudah dicampuri engine flash daripada yang tidak. Nah, yang bro ini bilang yang sesudahnya, artinya di kondisi oli yang dipakai setelah dilakukan engine flash atau tanpa engine flash. Jadi dia menilainya dari nanti olinya itu masih ada kandungan sludge-nya berapa. Nah, ada satu kesalahan fatal yang diasumsikan oleh si bro ini, yaitu bahwa dianggap oli itu pasti bakal melarutkan sludge-nya, sehingga kalau masih ada sludge di dalam mesin, dia sangat yakin sekali sludge-nya bakal larut ke olinya. Nah, untuk tahap ini salah ya, nggak seperti itu. Jadi yang namanya sludge itu butuh kemampuan pelarutan dari olinya. Untuk bisa membersihkan sludge, kemampuan pelarutan olinya harus tinggi. Penulis sebelumnya sudah jelaskan ya, video khusus soal perbedaan kemampuan pelarutan pada oli. Yang intinya adalah oli dengan grup tinggi itu belum tentu pelarutannya bagus. Kecenderungannya malah lebih buruk. Karena bahan oli yang lebih murni itu tidak mengandung bahan yang mempunyai pelarutan tinggi. Jadi justru oli yang tidak murni itu yang mengandung pelarutan tinggi. Itu secara umumnya ya. Walau ada yang didesain secara khusus sehingga bisa menghasilkan pelarutan tinggi, yaitu bila olinya dicampuri ester. Nah, secara keseluruhan oli grup 3 dan 4 itu kemampuan pelarutannya lemah. Termasuk juga oli grup 2. Apalagi mestinya yang dari bahan daur ulang. Nah, untuk meningkatkan kemampuan pelarutan ini baru ditambahkan oli grup 5 ester.
Nggak semua grup 5 ya, hanya yang grup 5 polyol ester atau diester. Tapi seringnya adalah diester. Bahan yang punya pelarutan yang tinggi adalah bahan oli grup 1 yang karena perkembangan teknologi sudah jarang oli grup 1. Oli grup 1 mungkin cuma ada di oli misalnya Harley Davidson, oli kayak Mestran gitu ya. Sepertinya begitu. Yang jelas kalau sudah ada namanya sintetik itu sudah bukan grup 1 lagi. Kalau zaman dulu sintetik itu adalah grup 4. Kalau zaman sekarang grup 2 dan grup 3 pun disebut sintetik. Dan pabrikan yang seenak ya nggak peduli walau itu prosesnya mau dibuat kayak gimana disebut sintetik juga. Jadi aslinya oli zaman sekarang itu kurang mampu untuk membersihkan sludge, kurang mampu untuk membawa sludge, untuk melarutkan sludge. Artinya kalau melakukan uji oli pada oli yang baru itu, ya nggak bakal ketahuan sludge-nya, karena ya kemampuan pelarutan olinya sendiri nggak bagus. Mungkin ada yang protes itu kalau apa jenenge bahan engine flash itu kok bisa ya, karena bahan engine flash itu kan pelarut yang kuat. Oleh karena itu bahannya dari thinner, dari minyak tanah, dari nafta yang jadi bahan bensin ya. Terus sama satu lagi apa, solar, diesel fuel. Itu beneran ketulis di safety datasheet baik secara eksplisit ataupun kita harus cari kode cas apa kode apa siji mana itu. Pokok lihat dari kode materialnya lah. Nanti kita bisa lihat, oh ini bahannya ini nih gitu ya. Nah, itu kita bicaranya masih dari kemampuan pelarutan. Kemampuan pelarutan sendiri penulis pakai referensi dari Noria. Yang menurut penulis itu merupakan profesional di bidang pelumasan terutama untuk industri. Nah, dari Noria juga ada penjelasan soal bagaimana sih mendeteksi sludge ya. Bagaimana caranya mendeteksi sludge di oli. Ada pernyataan menarik yaitu disebut bahwa untuk mendeteksi oli itu cara konvensional nggak akurat, nggak bisa mendeteksi dengan baik. Rekomendasi untuk pengujiannya adalah FTIR atau AN ya, apa jenenge ya, acid number. Nilai asamnya, tingkat keasaman olinya. Ya tentu kalau acid number itu perlu ada monitoring. Maksudnya dibedakan dari ketika olinya masih belum dipakai. Ketika masih dipakai 1 kilometer atau 1 jam, 1 menit. Terus ya berikutnya bisa dari 2 jam, dari 3 pokoknya periodik ya. Nanti dilihat acid numbernya berapa. FTIR itu merupakan metode untuk menganalisa molekul dari olinya. Molekul apa saja yang ada pada olinya nanti bisa diperkirakan dari profil FTIR-nya. Nah, tapi tetap itu hanya berlaku untuk
oli yang sedang dipakai. Jadi menguji sludge itu menguji apakah olinya bakal menyebabkan sludge. Apakah olinya sudah mulai menghasilkan sludge. Jadi dari FTIR itu dia mendeteksi apakah ada molekul baru pada olinya. Nah ini tentu ya butuh analisa lebih dalam nih ya. Karena kan tahu sendiri lah ya, yang namanya sludge, namanya kerak. Bisa lihat sendiri kalau orang coba membersihkan kerak, membersihkan sludge, itu pakai cara apa coba? Kan sampai direndam semalaman, dibiarkan lama gitu ya, sampai berjam-jam, pakai cairan yang pelarutnya kuat. Jadi ada bagian kerak, ada bagian sludge yang walau sudah di engine flush sekalipun ya bakal tetap nempel. Yang sampai untuk membersihkannya pun ada yang pakai bor, ada yang pakai apa jenenge sikat, ada yang dikerik, ada yang diamplas. Nah, wes intinya nggak bisa ya melakukan uji engine flush itu menggunakan uji lab sembarangan. Yang penulis tahu juga kalau grup oli melakukan uji oli, nggak ada yang posting gambar FTIR. Kalau di Rusia ada, iya memang. Yang penulis tunjukkan channelnya itu. Ini loh, channel Rusia. Kalau uji oli pakai FTIR. Orang Indonesia mana ada yang pakai FTIR? Yang kirim juga paling oli juga dalam tidak menggunakan rekomendasi. Sampling oli itu kan mesinnya harus dinyalakan. Terus samplingnya ketika mesinnya masih nyala. Apa bisa kita melakukan itu? Gimana orang-orang sampling oli itu kalau yang di grup oli itu? Paling biasanya mesin dingin, oli di drain, olinya itu yang dikirim. Nggak dalam mesin lagi panas. Karena ya anehnya di grup oli banyak yang posting hasil uji lab, tapi penulis kok kayaknya nggak pernah lihat prosedur pengambilan sampling untuk uji labnya. Padahal itu penting. Uji labnya juga ya kebanyakan uji partikel, yang menurut penulis nggak bisa lah kalau uji partikel dipakai untuk menguji keberadaan sludge. Itu yang ngomong sendiri dari norianya. Terserah kayak yang terserah yang membantah itu yang lulusan teknik kimia, lulusan teknik mesin, lulusan meteorologi, bola wis macam-macam. Terserah ya mereka yang mengklaim seperti itu apa, tapi penulis lebih percaya pernyataan di websitenya Noria. Ada ya, menurut penulis itu juga lebih masuk akal daripada yang diklaimkan di grup-grup oli. Ya entah ya, orang yang rekomendasi untuk melakukan uji lab untuk mengetahui sludge itu benar atau enggak. Tapi yang jelas kalau menurut penulis, sludge itu kan ya bisa dilihat kan. Kalau di mobil apalagi lebih gampang lagi. Tinggal buka lubang oli kelihatan sudah. Kenapa harus ribet-ribet nunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan hasil dari uji labnya? Kalau di mobil tinggal buka.
wes ketok. Kalau di motor memang buka agak banyak, minimal dari silinder headnya. Penulis sebelumnya sudah bahas, ada banyak bukti bahwa engine flash itu efeknya sangat minim. Sudah penulis tunjukkan foto-fotonya. Ya penulis tunjukkan lagi lah. Itu dari mereka yang berusaha membuktikan kehebatan engine flash dan gagal. Karena gak beda ya ternyata ya. Gak ngefek. Ya terserah penulis disebut apa jenenge, sales Pertamina, sales minyak goreng. Tapi ya nyatanya ya sudah ada beberapa, cukup banyak yang puas pakai campurannya Mesran B40 dan minyak goreng. Minyak gorengnya kalau bisa Vilma atau Bimoli klasik. Puas karena mesinnya jadi bersih ya. Yang di mobil terutama yang bisa merasakan. Jadi jelas lah ya. Jelas bahwa banyak bukti bahwa engine flash itu nggak ada manfaatnya, dan itu dari mereka yang bongkar mesin. Kalau dari bongkar mesin aja sudah kelihatan jelas, ngapain harus minta pembuktian pakai uji lab yang ternyata menurut Noria pun uji lab itu yang bisa dipakai adalah FTR dan AN ya, acid number, yang ternyata hanya berlaku untuk oli yang sedang dipakai, bukan sludge yang sudah tersisa di dalamnya mesin. Jadi kalau namanya uji lab, kalau levelnya luar negeri, itu nggak dilakukan cuma kalau butuh, tapi dilakukan berkala, sehingga mesinnya itu nggak pernah sama sekali mengalami oli yang sudah rusak. Karena sebelum rusak sudah ketahuan dulu dari uji labnya. Nah, kalau kita kan beta itu ngujinya wes sak-sake wes lagi punya uang gitu ya. Terus ngumpulkan sisa oli drainnya, kirim ke laboratorium. Terus ini hasilnya bagus, ini hasilnya bagus. Nggak ada perbandingan atau apa, morong-morong ngomong hasilnya bagus ya. Nggak bisa ya kayak begitu. Uji lab itu ya kalau misalnya pakai uji partikel dan kekentalan saja ya tetap harus periodik, dan itu nggak murah. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.